Morning people, kita berjumpa lagi dalam talk show podcast 5pagi.id. Dan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali lagi dengan judul Interpol, benar-benar interupsi politik. Karena kita akan menginterupsi sejenak dunia politik. Kita akan sejenak bergeser dari pemilu, dari perhitungan KPU, dari gugat sana, gugat sini, demo sana, demo sini yang agak memusingkan. Kita akan fresh bicara tentang bagaimana tips bisnis menggerakkan Indonesia dengan anak-anak muda yang sangat inspiratif. Bicara tentang itu, tepat sekali narasumber yang akan bersama kita dalam podcast kali ini, Ikhwan Nusofa. Iya mas. Semangat, selamat datang di Jakarta. Kita memanggilnya Iwan. Jadi kita akan mencoba menggali seperti apa sosok Iwan, sangat inspiring ini. Dan apa sih tantangannya dalam dunia bisnis pasca Pilpres ini. Iwan, selamat datang. Ya. Jadi bergerak terus ini ya, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, berbagai tempat lagi. Betul. Sebelumnya makasih banyak Mas Jo undangannya 5 pagi. Yang pasti Indonesia harus bahagia. Harus Wah, bahagia. itu yang penting dulu Mas Jo. Nah, gitu Mas. Jadi kalau saya rasa yang penting Indonesia harus bahagia pasca politik Pilpres ini Mas. Morning people, jadi Iwan ini merupakan pendiri, merupakan CEO dari Amarta Corp, sebuah holding company, perusahaan yang memiliki 8 lini bisnis. Ada logistik, pupuk, tracking, pertambangan, F&B, IT, digital, body care juga ya. Body care. Jadi nanti akan banyak bercerita bagaimana tipsnya. Buka saja websitenya amarta.corp ya. amartacorp.id. amartacorp.id dan kemudian bisa mempelajari di sana, dan lebih dari itu kita akan banyak menggali tentang sosok Iwan, inspirasinya, dan kemudian apa harapannya dalam bisnis kita pasca pemilu, pasca tahun politik ini. Iwan, salah satu syarat untuk sebuah negara itu bisa menjadi negara maju, itu minimal harus memiliki 4% wirausaha, entrepreneur. Mereka yang tidak harus menggantungkan menjadi orang gajian nih, seperti saya nih, tidak harus menjadi PNS, ASN, ataupun apapun lah namanya, tenaga honorer, tenaga kontra, atau outsourcing segala macam. Tapi dia harus berani membuka diri dan untuk memiliki kemampuan berbisnis, membuka lapangan pekerjaan, alih-alih dia gajian, menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Minimal harus 4%. Teman-teman kita di Thailand, di Singapura sudah jauh melampaui angka itu. Tapi di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih banyak tentunya, sepertinya masih 1, sekian% yang menjadi entrepreneur, orang-orang seperti Iwan Sofa ini. Apa sih susahnya jadi entrepreneur, Iwan? Kalau dari saya sih sebenarnya alasan mengapa jadi entrepreneur itu yang penting adalah the grand why dalam hidup kita nih harus ngapain sih. Iya. Itu harus kita dapat dulu Mas. Jadi kalau saya sih selama ini kan mempelajari hidup dan alasan utama kenapa sih harus saya berusaha untuk orang lain gitu ya Mas ya. Yang pasti the grand why saya itu ingin manfaat untuk orang lain, itu dulu dasar. Jalan besar kita harus ada dia. Harus ada desainmu dulu. Hidup itu ngapain? Ya, itu syarat pertama. Yang kedua pasti yakin dulu dong. Harus yakin. Contoh kita bergeser sedikit Mas ya. Contoh ketika kita berdoa pada Tuhan nih. Kalau kita nggak yakin ngapain kita doa kan gitu. Nah, sama dengan bisnis. Jadi jangan sampai kita mau mulai bisnis, nih berhasil nggak ya bisnis saya gitu kan Mas ya. Yang pertama adalah yakin dulu nih. Kalau kita yakin pasti ada jalannya. Menciptakan lapangan pekerjaan, menggaji orang, kemudian membuat orang itu bukan terbeban ya, menggantungkan hidupnya bagi kita gitu. Anda punya berapa karyawan sekarang? Lebih dari 150 karyawan tetap. 150 tetap, belum yang bergulir di kawasan industri yang Anda kelola di 8 bidang tadi. Ya. Ada perasaan seperti apa begitu 150 orang dan keluarganya ini menggantungkan hidup pada Iwan? Ya itu tadi, kalau dibilang, banyak yang bilang teman-teman saya nggak beban nggak katanya kan gitu kan, pasti kan gitu. Ya. Banyak teman saya ngomong saya nggak bisa tidur gaji karyawan katanya. Setiap akhir bulan atau tanggal 1 gitu ya. Nah tapi balik ke the grand why kenapa saya buka banyak usaha. Yaitu tadi, saya bahagia kalau melihat orang bahagia, ingin menjadi sesuatu yang manfaat di dunia, itu aja sih. Akhirnya balik ke situ lagi. Jadi ya harus bahagia dalam hidup, itu aja sih intinya, seperti itu Mas.
Tapi ini prinsip yang menarik Iwan, karena kabarnya orang Indonesia itu masih SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Anda justru berpikir kita harus bahagia kalau lihat orang bahagia ya. Iya, jadi kalau di internal kita itu bahagia ya, omset otomatis naik. Jadi saya nggak pusing masalah omset. Begitu ya. Saya fokus gimana caranya karyawan saya bahagia dulu. Happy. Ya, happy dulu dong ya kan. Kalau udah happy, omset otomatis naik. Saya selalu bilang di karyawan saya, di tim saya, kalian berdoa aja pada Tuhan. Nggak usah mendoakan perusahaan. Kalau kalian berdoa untuk diri sendiri, otomatis perusahaan kita omsetnya naik. Karena kan berhubungan Mas. Seperti Mas sampaikan tadi, 150 orang yang sekarang udah tetap dikali 2 sama pasangannya, dikali 2 untuk anaknya lagi. Gitu Mas. Membuat orang happy, bahagia, apakah itu ekuivalen atau identik dengan menggaji mereka tinggi? Ya, untuk gaji kan kita proporsional pastinya, tetap sesuai dengan kinerjanya. Tetapi ya pastinya udah sesuai dengan takaran yang mereka berikan untuk kita juga. Di luar gaji membuat mereka bahagia adalah bagaimana memanusiakan orang. Itu yang paling penting, betul. Ada yang sakit dikunjungin, ada yang kesusahan kita berpartisipasi. Betul. Itu yang paling penting. Kalau sudah begitu sih mereka pastinya lebih loyalitasnya pasti naik ke perusahaan kan. Bukan kepada uang. Betul. Nanti ada yang menggaji lebih tinggi bisa move on. Bisa move on. Tapi pada bos saya ini kalau saya tinggalkan nangis saya. Itu yang paling penting dalam bisnis sih, kalau saya rasa itu tadi. Prinsipnya seperti apa dulu gitu. Iwan, di antara berbagai bisnis yang ada 8 bidang ini, bisa cerita awal mula embrio Amarta menetas ini bagaimana? Saya dengar malah Anda ini sebenarnya kuliah aja sempat nggak selesai. Iya, jadi tahun 2007 saya lulus SMA Di di Banjarmasin waktu itu. Kalimantan Selatan masih Kalimantan ibu kota ya? Selatan masih Sekarang ibu udah kota. Banjarbaru ibu kotanya ya? Iya, Banjarbaru kan. Nah, 2007 saya lulus, setelah itu posisi saya keluarga cukup sebetulnya, tapi waktu SMA ayah saya turun secara ekonomi. Bisnis juga? Bisnis juga, tapi turun. Begitu saya masih coba kuliah nih, itu kalau nggak salah tetap dibiayain, tapi oleh keluarga ayah, oleh om saya yang biayain. Tapi akhirnya pada semester 2 saya mutusin untuk ke Surabaya, untuk coba ke Surabaya. Move away lah dari ada Kalsel. tawaran di perusahaan awalnya ekspedisi di Surabaya, perusahaan keluarga. Nah, berjalannya waktu, banyak kenalan orang segala macam. Tahun 2018 sampai 2019 saya membuka usaha sendiri. Jadi core bisnis saya adalah logistik sebenarnya. Pengiriman barang? Pengiriman barang dari Surabaya ke kebun-kebun sawit. Oh. Awalnya seperti itu. Ke Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Dikirim apa nih? 80% pupuk. Oh. Nah, dari situ terbuka peluang-peluang yang lain. Akhirnya saya buka pabrik pupuk di Lamongan. Ini belum kuliah lagi ya? Lulusan SMA ini ya? Iya. Sambil saya kuliah. Okay. 2018 saya kuliah. 2017 saya masuk kuliah paralel. Di Surabaya ya. 17 paralel masuk kuliah, S1 lanjut S2. Nah, setelah itu ya itu tadi muncul akhirnya 8 lini bisnis dalam 5 tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir. Emang awalnya di Jawa Timur itu perusahaan dari keluarga, tetapi yang mengendalikan akhirnya Iwan membuka satu persatu. Betul, akhirnya ya terbentuknya Amarta gitu. Amarta. Nah, sekarang ya alhamdulillah bisa 8 lini bisnis, ya mudah-mudahan ke depan bisa bertambah lagi. Karena balik ke the grand why saya harus banyak buka peluang untuk bermanfaat untuk orang lain. CEO pendiri Amarta, Ya. sekarang ada 150-an lebih karyawan di bidang-bidang tadi itu ya. Awalnya dari pupuk, logistik, kemudian digital, IT, sampai body care dan juga food and beverage, pertambangan dan sebagainya. Bahkan Anda pun sebagai pengusaha usia muda, kita sama tahu ya, diterpa 3 tahun COVID. Anda melewati seperti apa? Oke, yang menarik saat COVID itu 2021 malah itu puncak pertumbuhan tercepat perusahaan-perusahaan saya, Mas. Yang di lini? Semua lini Wow. tumbuh semua 2021. Balik ke prinsip ya, Mas ya. Jadi saya ada baca suatu buku. COVID itu adalah suatu kejadian. Yes. Jadi di suatu buku saya baca kejadian itu ditambahkan dengan respon kita sebut dengan hasilnya. Oke. Nah, kalau respon kita negatif pasti hasilnya negatif juga kan. Nah, setelah itu saya baca COVID nggak jadi halangan buat saya, tergantung respon kita bagaimana mencari peluang di COVID. Alhamdulillah pada akhirnya 2021 salah satu puncak pertumbuhan di bisnis saya. Sempat mengurangi karyawan? Malah Wow. menambah tahun itu. Iya. Malah menambah waktu COVID itu
Malah 50% dari 150 itu masuk di COVID. Oke. Gitu, karena respon positif. Soalnya COVID nggak bisa diapa-apain kan. Ya, Ngapain kita nyalahan keadaan gitu. betul. Tapi bagaimana kita meresponnya lebih positif aja sih. Jadi pelajarannya itu Wan ya. Ada sebuah peristiwa yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Respon yang paling penting. Suatu peristiwa kita nggak bisa mengubah peristiwa tersebut, Ya, nggak bisa. Tapi yang bisa mengubah adalah respon kita. menyalahkan diri sendiri, Ya. menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Kok saya lahirin di tahun ini ya? Betul. Perusahaan saya harusnya tahun 2010 atau tahun 2000 ya. Iya, itu poin pentingnya adalah respon. Itu salah satu buku yang saya baca. Oke. Itu sih yang sampai sekarang tetap salah satu peristiwa adalah selalu memberikan respon positif. Sebagai pengusaha muda, Iwan, ada ungkapan Anda menjadi pengusaha sukses itu tidak mungkin akan langsung sukses. Ada jatuh 1 kali, jatuh 7 kali, harus bangun 8 kali dan sebagainya. Pernah gagal? Wah, kalau gagal nggak bisa dihitung lagi, Mas. Cuman itu tadi kembali ke respon. Gagal adalah suatu peristiwa nggak bisa diubah. Contoh misalnya kita ada pengiriman barang, kapalnya tenggelam misalnya. Itu kan sebuah peristiwa yang tidak bisa kita ubah lagi. Rugi besar. Rugi besar pasti, tapi ya so must go. Harus bertanggung jawab kepada klien. Iya, cuman saya balikin sebentar. Masih kan nyebut saya pengusaha sukses. Iya. Nah, sukses ini pun banyak yang mengartikan sukses itu kan berbeda-beda. Puncaknya gimana sih sukses kan gitu, Mas. Nah, yang menarik, ayah saya selalu berpesan nih. Sukses itu apa katanya. Nah, itu sampai sekarang tetap saya pegang. Jadi kata ayah saya, sukses itu bagaimana mencapai keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup. Jadi dalam hal usaha, keluarga maupun hal spiritual kita. Oke. Jadi kata ayah saya, kita harus selalu dalam angka 0. Angka 0. Angka 0. Tidak boleh positif, tidak boleh negatif. Itu artinya yang tadi. Kalau positif itu kan kebahagiaan nih. Kita nggak boleh lama-lama dalam berada di kebahagiaan, harus balik lagi ke 0. Sama kalau kita Jangan lupa diri lah ya. Iya, kena musibah, minus nih. Iya. Kita harus cepat balikin lagi ke angka 0. Jadi Oke. kalau sukses itu menurut saya bagaimana kita menyimbangkan kehidupan kita, mencapai keseimbangan dalam hidup. Nah, itu tadi balik akhirnya semua peristiwa selalu happy aja, Mas. Gitu sih, Mas. Kalau jatuh sedih jangan terlalu lama Jangan sedih. terlalu lama. Kalau lagi tinggi jangan juga lupa pada yang lain. Iya. Jangan lupa tidak menginjak bumi begitu ya. Gitu. Saya dengar juga Iwan menikah cukup muda nih. Nah, kemudian menjalani bisnis ya penuh spekulasi begitu. Kadang ada istri gitu kan, kok uangnya ditaruh di situ sih Mas, nanti kalau nggak berhasil bagaimana. Kemudian kalau sempat juga mengalami apapun tadi ya, kapal tenggelam atau gagal ditipu klien terus bagaimana, peran keluarga seperti apa? Oh, yang pasti peran istri saya luar biasa. Jadi saya waktu melamar itu ini lucu banget, Mas. Jadi saya menikah 2008, Oh iya, baru lulus SMA. baru lulus Saya mau SMA. melamar, mertua cewek saya nolak saya. Alasannya? Karena saya nggak ada pekerjaan, belum jelas, lulus SMA, Siapa orang tua lo? bangkrut ya kan, Iya. menolak semua. Tapi saya ada menang, Mas. Apa itu? Yang menerima mertua laki, kan bisa salaman akad. Visioner beliau ini. Beliau ini visioner. Iya. Jadi akhirnya karena mertua laki saya menerima, ya jadilah nikah muda. 19 tahun saya nikah. 19 tahun. 19 tahun saya nikah. Malah saya sebelum nikah harus ke KUA dulu, Mas. Kalau orang cerai ke KUA kan, kalau saya izin mau menikah muda. Karena laki-laki harus 19 tahun, saya 18 koma. Belum sampai Belum usia ideal. 19 tahun. Jadi 19 tahun nikah, 21 tahun punya anak. Gitu. Ketika mengalami masalah, tidak selesai kuliah di Kalimantan Selatan, kemudian mengajak pindah ke Jawa Timur sejak awal ya. Sejak nol. Bagaimana perasaan dari istri, keluarga? Ini kayaknya spekulatif banget nih kalau ikut Iwan ini. Ya itu tadi. Jadi syukurnya mertua laki saya mendukung. Tapi sekarang mertua bini saya mendukung juga istri, mendukung juga. Sudah Sudah bisa mendukung menghidupi semua. banyak orang ya. Gitu. Jadi pasti peran keluarga sangat-sangat membantu saya juga dalam menghadapi hidup kan. Ya itu tadi akhirnya kita dipaksa dewasa. Cuman menikah muda pun resikonya tinggi, Mas. Syukurnya saya termasuk yang bisa mempertahankan pernikahan muda. Gitu. Oke, bagaimana Iwan berbagi kepada teman-teman pengusaha muda yang lain, Morning People, para pemirsa 5 Pagi Podcast ini banyak yang masih kuliah, mungkin juga fresh graduate,
ada begitu banyak tawaran, keinginan di Jakarta, ada sedikit harta dari orang tua misalnya buat invest. Sekarang begitu mudah orang membuat startup, katakanlah media, keuangan, apalah jasa fintech segala macam. Apa tips Anda untuk mereka ini yang ingin menjadi pengusaha dengan modal bisa dibilang relatif banyak, relatif sedikit, tapi untuk bisa yakin bahwa saya harus melangkah? Ya itu tadi yang penting pertama, kita harus punya the grand why dulu. Landasan kita mau kemana? Banyak orang berpikir saya mau kaya raya katanya. Itu boleh tapi akhirnya kita terlalu ambisius nanti. Akhirnya ya itu tadi efeknya ketika mau invest kita tanpa perhitungan segala macam gitu Mas ya. Yang kedua sih kalau sudah the grand why-nya kuat, pasti keyakinan itu harus kuat. Gitu. Kalau saya sih untuk berinvestasi pasti perlu pertimbangan Mas ya. Tetapi 80% saya tanpa ngitung Mas. Oh, Feeling Mas. Feeling, intuisi ini diuji oleh pengalaman, oleh ketepatan kita, insting kita oleh apa nih? Saya mau masuk bisnis pertambangan nih, saya mau masuk body care. Ya itu mengalir aja sih Mas, mengalir aja sih. Udah insting mengalir aja sih. Mengalir. Jadi sih kalau untuk yang mau memulai itu tadi harus perhitungan juga. Tapi kalau kebanyakan perhitungan nggak jadi juga kan. Harus berani melangkah. Harus berani melangkah. Tapi itu tadi harus yakin. Contoh yang tadi saya sampaikan, kita mau berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mau mobil. Tapi mikir, bisa nggak saya beli mobil katanya. Kata Tuhan kan, kamu mau berdoa saya, kamu aja nggak yakin. Gimana saya kabulkan katanya kan gitu Mas. Ya. Sama dengan usaha. Yang penting yakin dulu. Harus yakin. The grand way-nya adalah membuat hidup ini bermanfaat, bisa membahagiakan orang lain. Ya. Dengan cara, salah satu caranya adalah untuk menjadi kaya dulu dong Mas. Kaya ini tujuan atau efek? Efek. Kita nggak boleh berpikir yang penting gue kaya dulu dong. Kalau saya nggak boleh Mas. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Karena ya itu tadi, saya nggak pernah meeting membahas masalah omset dengan tim marketing saya. Contoh misalnya marketing saya target tahun ini 10 misalnya. Begitu dia dapat 7, saya nggak pernah marah Mas. Yang penting apa? Usahanya tuh 10 dulu. Urusan hasil kita kembalikan dong ke Tuhan. Nah itu the grand way yang paling penting. Jadi nggak harus marah-marah kenapa nggak sampai 10 kan. Yang penting yang pertama usahanya udah 10 tapi hasilnya 7 itu takdir namanya. Ya. Gitu. Jadi selalu bahagia Mas. Ya. Selalu bahagia. Pernahkah Iwan, saya yakin dan harus dijawab dan pastinya pernah begitu sebagai pengusaha 8 lini bisnis tadi. Pernahkah Iwan mecat orang dan kemudian pertimbangan kita untuk memberhentikan orang, melay off, membuat orang itu berhenti sebelum kontraknya, seperti apa Iwan? Anda pasti berpikir kemanusiaan, Anda berpikir keluarga, Anda berpikir kenakalan dia, perusahaan rugi, tapi kita membuat keputusan sulit. Seumur hidup saya tidak pernah mencat orang Mas. Di antara 8 perusahaan ini? Saya tidak pernah mencat orang, kecuali ada yang ngundurkan diri ya Mas ya. Seumur hidup saya tidak pernah mencat orang. Banyak tim saya protes Mas, kenapa nggak bisa mencat orang? Karena ada yang merugikan Anda jelas-jelas. Banyak banget. Jadi kalau tim masuk, HR sama GA masuk, Pak ini harus kita berhentikan karena ini. Kata saya jawabannya gampang Mas, perbaiki dulu. Kalau dia menyerah minta ampun, perbaiki. Kalau dia makin nakal, makin mengkorup, nggak bisa. Jadi kita akan panggil diskusi dari hati ke hati dulu. Wow. Jadi saya seumur hidup nggak pernah mencat orang. Sampai banyak kan sekarang kita era digitalisasi Mas ya. Yeah. Salah satu tim ada berumur udah di atas 50 tahun. Apalagi dia posisi di lapangan nih. Sekarang kita update harus by system semua kan. Yeah. Dia nggak bisa kelola handphone gitu kan. Aplikasi. Tapi sekarang masih. Diajari atau dipindahkan bisnis tempatnya? Dia nggak dipindahkan, yang lebih manual. Iya. Jadi kata saya siapa tahu banyak rezeki kita dari dia. Oke. Jadi seumur hidup saya nggak pernah mencat orang. Kalau bisa diperbaiki harus diperbaiki. Gitu sih Mas. Jadi itu salah satu berkahnya itu berpikirlah untuk menghentikan orang. Anda berpikir ini agar tidak terkesan menutup salah satu sumber rezeki gitu ya? Ya itu tadi siapa tahu kan banyak yang protes misalnya Pak kerja itu udah fatal gini siapa tahu doa orang rumahnya yang berikan kita kerjaan. Nice, very nice. Gitu sih, jadi ya sampai sekarang masih saya pertahankan prinsip itu Mas.
Iwan, kemarin kita melewati masa kampanye, masa pemilu cukup panjang, resminya mulai November, tapi mungkin sejak awal 2023 kita sudah sibuk berpikir soal itu. Seberapa jauh Iwan sebagai pengusaha kemarin sempat gamang, wait and see, saya mau expand ke bisnis satu lagi atau daerah satu lagi, tapi menunggu pemerintahan baru. Dan sekarang pemerintahan ini memang belum berakhir, 20 Oktober baru berakhir, tapi paling tidak sudah kelihatan kerangkanya. Anda melihat seberapa jauh proses politik mempengaruhi bisnis Amarta Corp? Ya, satu tahun terakhir ya kita disibukkan dengan kegiatan politik di Indonesia. Ya banyak juga sih hal-hal yang setahun ini perkembangan bisnis kan wait and see semua. Ya mudah-mudahan siapa yang pun yang terpilih, mudah-mudahan yang terbaik untuk Indonesia, Mas. Ya untuk bisnis sih tidak begitu pengaruh, Mas, karena 90% saya kegiatan sama swasta. Oh. Tapi tetap ada 10% kebijakan pemerintahan di situ. Ya mudah-mudahan sih ke depan semuanya akan lebih siapapun yang terpilih, Mas, ya. Pastinya siapapun yang menang, mudah-mudahan yang terbaik untuk Indonesia, itu aja sih, Mas. Amartacorp.id pusat di Surabaya ya? Pusat Surabaya. Surabaya cukup setengah Indonesia, bagian barat tapi agak ke tengah, ke arah timur begitu. Kemudian pemerintah punya kebijakan IKN. Hampir setiap minggu, setiap bulan Presiden Jokowi ini mencanangkan gedung-gedung baru, menancapkan. Kemarin BNI, Bank Mandiri, sebelumnya Mabes Polri dan gedung-gedung lain, hotel-hotel bintang 5 pun dibangun di sana. Seberapa jauh Iwan melihat prospek IKN ini dekat dari Surabaya, dari kampung halaman Anda Kalimantan Selatan pun bisa dilalui ke timur begitu. Seberapa jauh Anda mendukung dan melihat visi pemerintah memiliki ibu kota baru, mungkin sekitar 600.000 sampai 1 juta orang dari Jakarta ini akan pindah ke sana. Ya kalau menurut saya sih mungkin pemerintah sudah memperhitungkan semuanya, Mas, ya. Ya mungkin target Presiden Pak Jokowi kemarin kan ingin pemerataan supaya IKN benar-benar di tengah Indonesia kan gitu, Mas, ya. Ya mudah-mudahan hasil dari pemerintah ini bisa yang terbaik juga untuk Indonesia sebenarnya. Ya pastinya saya melihat Kalimantan sih pembangunnya akan luar biasa ya, Mas, ya. Karena saya asli Kalimantan juga, saya dengar tol mau dibangun juga dari Banjarmasin ke IKN. Ya mudah-mudahan lah bisa terjalan seperti yang disusun oleh pemerintah. Apa yang mau coba dimasuki Amarta di situ atau masih off the record? Wah, nanti kita lihat aja, Mas. Kita lihat perkembangannya. Iwan Sofa, Anda bicara ayah, Anda bicara mertua, ada tokoh-tokoh lain dalam perjalanan bisnis Anda mulai dari nol begitu yang sangat menginspirasi, buku, film, dosen ataupun tokoh-tokoh bisnis yang membangun kerajaannya dari nol begitu. Anda terinspirasi oleh siapa? Jadi kalau saya banyak malah baca buku filsafat, Mas. Oh iya. Jadi banyak tentang kehidupan. Itu tadi artinya kalau kehidupan saya bahagia, saya banyak bicara dengan diri sendiri sebenarnya. Oh iya. Kalau Inner banyak, talk. iya. Jadi kalau menurut saya kalau internal kita bahagia, masalah kinerja, omset, rezeki itu akan datang sendiri. Jadi magnet gitu, Mas. Jadi kalau salah satu tokoh yang saya baca sih Indonesia, saya suka baca buku-buku Ari Ginanjar, suka. Ari Ginanjar ISQ. ISQ suka. Nah salah satu banyak kebijakan saya banyak belajar dari Pak Ari juga. Jadi kita bisa sukses, bisa kaya, bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Itu memang sudah ditakdirkan atau usaha? Jalan hidup kita udah akan seperti ini deh, meskipun lo gak akan kuliah deh. Atau memang kalau kamu tidak berusaha, ya Tuhan tidak akan mengubah nasibmu. Iya. Jadi kalau menurut saya, Mas, ya, takdir itu seperti peta, Mas. Peta. Udah diciptakan Tuhan. Sudah ada garisnya. Tinggal kita milih jalannya kemana. Oke. Kita punya kebebasan untuk Bebas. Kalau kita belok kiri, udah ada jalannya. Belok kiri. Kalau lurus udah jalannya, kalau kanan udah ada jalannya. Tergantung respon kita. Contoh misalnya kita mau jalan ke airport Soekarno-Hatta, tol, Mas, ya. GPS ada nih, Google Map ada kan nih. Ya. Macet, Mas. Macet. Respon kita mau turun tol atau nunggu di situ. Balik ke respon. Ya. Pada akhirnya sama-sama sampai. Betul. Tapi jamnya beda. Jadi kalau saya sukses itu atau sukses di dunia itu tergantung respon kita. Takdir sudah diciptakan Tuhan, Mas. Tinggal kita milih. Takdir itu bisa baik juga ya. Iya. Dan kita harus Tergantung meyakini kita itu juga. baik. Iya. Apa yang Anda inginkan? Berapa sekarang putra-putri? 2 putra 1 putri.
apa yang Anda inginkan dari 3 anak Anda untuk mengingat seorang ayah, manggilnya ayah, bapak, papa, Iya. dari seorang Iwan nanti itu. Saya ingin itu dikenal sebagai seorang pekerja keras, sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pebisnis. Apa yang Anda ingin dikenang oleh anak-anak Anda? Saya ingin dikenang, saya suka selalu melihat orang bahagia, itu aja sih Mas. Simple aja Mas. Aku suka nolong orang, aku suka bantu ketika orang ini sudah seperti ini pun tidak di PHK juga oleh dia gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi yang penting kita bisa bantu orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, otomatis rezeki nyusul. Kita masuk bulan Maret, bisa dibilang ini tahun baru sudah lewat, tahun baru Cina juga baru datang juga, tahun baru naga kayu. Apa yang ingin Anda tegaskan kepada 150 karyawan, 8 lini bisnis di bawah naungan Amarta Corp ini? 2024 apa targetnya? Targetnya pasti kita akan memperkuat semua lini. Pasti 4 tahun ini kan kita membuat pondasi untuk perusahaan. Nah, kalau begitu pondasi tahun ini kita target udah ke arah pengembangan sih Mas. 2024 harus pengembangan habis-habisan. Jadi 4 tahun udah cukup kita letakkan pondasi yang kuat untuk Amarta. Tahun ini kita target pengembangan. Jadi full pengembangan untuk 2024. Yes, morning people. Pemirsa podcast 5 pagi, kita sudah bersama dengan Iwanus Sofa. Usianya masih sangat muda, Anda bisa bayangkan. Sudah mengelola bisnis yang begitu besar, 120 karyawan, dan akan membesar lagi. Ya, mudah-mudahan Akan bertambah ke expand ke banyak kota, ke banyak daerah. Kelahiran 1989, tapi sudah sangat wise di dalam melihat sebuah permasalahan. Termasuk tadi itu saya masih teringat bagaimana kita tidak memecat orang gitu. Itu nggak masuk di akal saya, tapi ini jadi pelajaran buat kita. Ketika kita melihat orang bahagia, maka kita pun menjadi bahagia dan pintu-pintu berkat buat kita akan terbuka. Ya. Terima kasih, salam sukses, terima kasih sudah menginspirasi kita. Maksud sukses selalu buat Amarta. Sukses selalu, makasih. Thank you.